Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kelas 11 IPS, baik dari IPS 1, IPS 2, IPS 3, dan IPS 4. Bagaimana nih kabar kalian semua? Ibu doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian juga tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran jarak jauh. Terus semangat dan giat belajar walaupun dalam kondisi seperti ini. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita mengawalinya dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan kembali mengulas materi bab 3 mengenai perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Ingat, siapkan buku catatannya dan tulis mengenai pokok-pokok penting apa yang Ibu paparkan mengenai materi pembelajaran hari ini. Dan jika ada materi yang kurang kalian pahami, Ibu akan buka forum diskusi di Google Classroom untuk kelas kalian masing-masing. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan materi struktur sosial. Dimulai dari perbedaan di dalam masyarakat, di mana kita juga semua tahu bahwa individu-individu di dalam masyarakat itu berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut menghasilkan keberagaman di dalam masyarakat. Keberagaman dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Salah satu contoh masyarakat yang memiliki keberagaman yaitu masyarakat Indonesia, di mana Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keberagaman dan perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi etnis, ras, agama, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, maupun pekerjaan. Perbedaan di dalam masyarakat dalam sosiologi dikenal dengan istilah diferensiasi sosial. Nah, diferensiasi sosial ini menjadi proses di mana kelompok-kelompok sosial secara terpisah satu sama lain dengan kegiatan, peran, identitas, dan simbol tertentu. Kemudian, kelompok-kelompok ini dapat membangun sebuah struktur sosial di dalam masyarakat. Selanjutnya, ada definisi mengenai struktur sosial. Di sini, Surjono Sukanto menjelaskan mengenai struktur sosial, di mana menurut beliau, struktur sosial merupakan sebuah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial. Sehingga di dalam struktur sosial itu terdapat sebuah hubungan timbal balik antara posisi dan peran yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, menurut Abdul Sani, mengemukakan bahwa struktur sosial itu sebagai sebuah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Tatanan sosial tersebut berupa kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, maupun wewenang. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa struktur sosial itu adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah sosial, lembaga sosial, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Kemudian ada ciri-ciri struktur sosial. Yang pertama, mengacu pada hubungan-hubungan sosial yang pokok, seperti interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, mencakup semua hubungan sosial antar individu pada saat tertentu. Yang ketiga, struktur sosial merupakan realitas yang bersifat statis dan memiliki kerangka yang membentuk suatu tatanan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang keempat, struktur sosial juga merupakan tahapan perubahan dan perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Adanya struktur sosial di dalam masyarakat juga berfungsi sebagai pengawas sosial bagi masyarakat, di mana pengawas sosial ini dijadikan sebagai penekan kemungkinan pelanggaran terhadap suatu norma, nilai, dan peraturan yang ada di dalam masyarakat. Selain itu, struktur sosial juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk menanamkan nilai disiplin bagi kelompok ataupun masyarakat. Struktur sosial dikenal dengan dua konsep penting, yaitu status dan peran. Status sosial dapat diartikan sebagai sebuah posisi atau kedudukan seseorang dalam suatu kelompok dan dikaitkan dengan hak dan kewajibannya. Sedangkan peran sosial adalah aspek dinamis dari status seseorang. Peran dapat disebut juga sebagai perwujudan dari hak dan kewajiban seseorang. Jadi status dan peran ini merupakan dua hal yang saling berkaitan untuk membentuk suatu struktur sosial di dalam masyarakat.
Nah, dalam sosiologi terdapat 3 cara memperoleh status. Yang pertama itu bisa melalui ascribe status, yang kedua melalui achieve status, dan yang ketiga melalui assign status. Ascribe status. Nah, untuk ascribe status ini biasanya kedudukan yang diperoleh itu secara otomatis dan tanpa usaha. Biasanya status ini diperoleh secara turun-temurun dan sudah didapatkan oleh individu sejak lahir. Contoh dari ascribe status ini adalah gelar bangsawan yang diperoleh seorang anak dari orang tuanya, misalkan pada sistem pemerintahan di Kerajaan Inggris atau pada Kesultanan di Yogyakarta. Pada umumnya, ascribe status ini dijumpai pada masyarakat dengan sistem lapisan sosial tertutup. Selanjutnya ada achieve status. Nah, untuk achieve status ini, kedudukan itu diperoleh dengan usaha dan disengaja. Jadi, kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa saja. Semua orang bisa mencapai kedudukan atau posisi yang diinginkan dengan usaha mereka. Contoh dari achieve status ini berupa kedudukan yang diperoleh melalui pendidikan, misalkan dokter, insinyur, guru, ataupun hal lainnya. Dan yang terakhir ada assign status, di mana assign status ini merupakan kombinasi dari perolehan status melalui usaha dan secara otomatis. Status ini diperoleh melalui penghargaan atau pemberian dari pihak lain, di mana assign status ini dapat berupa tanda jasa atas perjuangan memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Salah satu contoh dari assign status ini misalkan gelar pahlawan bagi mereka para pahlawan nasional yang rela mengorbankan hidupnya demi kepentingan bangsa dan negaranya. Peter M. Blau membagi struktur sosial menjadi 2 bentuk. Yang pertama itu ada intersected sosial. Sebuah struktur sosial dikatakan intersected apabila keanggotaan dalam kelompok sosialnya itu bersifat menyilang atau berpotongan. Di sini Ibu memberikan ilustrasi struktur sosial mengenai tipe intersected sosial. Nah, kalian bisa lihat bahwa di bagian ini terdapat 2 kelompok yang memiliki latar belakang etnis yang berbeda, yaitu suku Jawa dan suku Minang. 2 kelompok yang berbeda ini memiliki satu irisan atau satu persamaan, yaitu dalam aspek agama. Karena terdapat potongan atau irisan yang sama ini menyebabkan adanya persatuan atau integrasi sosial. Jadi walaupun 2 kelompok ini memiliki latar belakang yang berbeda, mereka bisa menyatu atau berintegrasi melalui agama yang sama. Bentuk yang kedua yaitu consolidated sosial. Nah, sebuah struktur sosial dikatakan consolidated apabila terjadi tumpang tindih parameter yang mengakibatkan penguatan identitas. Dalam proses tersebut, kelompok sosial dikhususkan sebagai wadah bagi individu-individu yang memiliki latar belakang yang sama. Di sini Ibu memberikan ilustrasi terdapat 2 kelompok sosial yang memiliki latar belakang yang pertama. Yang pertama itu ada kelompok sosial dari suku Minangkabau, merupakan pekerjaannya pedagang dan agamanya Islam. Nah, untuk kelompok kedua, sukunya itu dari Batak, pekerjaannya itu sebagai pegawai dan agamanya itu Kristen. Nah, berbeda dengan struktur sosial intersected, struktur sosial consolidated atau konsolidasi ini memiliki penguatan dalam identitas kelompok sosial, sehingga masing-masing kelompok ini saling kuat satu sama lain karena tidak ada aspek yang dapat menyatukan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa untuk tipe intersected ini kita mengetahuinya bahwa dalam kelompok itu bisa terjadi sebuah integrasi atau penyatuan. Sedangkan untuk consolidated ini terjadi penguatan identitas di dalam kelompoknya. Selanjutnya ada klasifikasi struktur sosial. Jadi struktur sosial di dalam masyarakat ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada struktur sosial yang bersifat horizontal, di mana pada struktur sosial ini tidak ada penjenjangan atau tidak ada tingkatan di dalam masyarakatnya, sehingga melahirkan suatu kelompok-kelompok sosial dan dikenal dengan istilah diferensiasi sosial. Dan yang kedua itu ada struktur sosial yang bersifat vertikal, yang di dalamnya itu ada penjenjangan atau tingkatan-tingkatan di dalam masyarakatnya, sehingga menghasilkan atau melahirkan kelas-kelas sosial di dalam masyarakat. Nah, struktur sosial ini juga dikenal dengan nama stratifikasi sosial.
Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin Ibu rasa cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mengenai materi struktur sosial dapat kalian pahami dan jangan lupa untuk dicatat di buku catatannya. Dan apabila ada materi yang belum kalian pahami, kalian bisa mengajukan pertanyaan di forum diskusi Google Classroom. Ingat ya, yang mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan akan Ibu berikan nilai lebih. Jangan lupa untuk tetap terus menjaga kesehatan, sehat dan bahagia terus. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.